Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Zunisa Fitri dari kelompok 15 akan membahas tentang kemunduran peradaban Islam di dunia. Langsung saja untuk yang pertama tentang fase kemunduran. Pada fase ini disebut sebagai fase kemunduran karena pada fase ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan keturunannya serta Timur Leng yang juga masih keturunan dari bangsa Mongol. Masa kemunduran ini dibagi menjadi beberapa fase. Untuk yang pertama tentang serangan Mongol oleh dinasti Genghis Khan. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Mereka memiliki watak yang kasar, suka berperang, pengembara, dan berani menghadapi maut untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Genghis Khan menganut agama Samania yang menyembah bintang-bintang dan bersujud kepada matahari yang sedang terbit. Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur. Kedatangannya di dunia Islam diawali dengan ditaklukkannya wilayah kerajaan Transoxania dan Khawarizm pada tahun 1219 Masehi dan diakhiri dengan kerajaan Saljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Sedangkan kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongolia tersebut. Dan pada tahun 1258 Masehi inilah kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol dan mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana. Dan pada fase ini juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang serangan dinasti Timur Leng. Belum sempat bangkit dari kejatuhan, seabad kemudian malapetaka tidak kalah dahsyatnya kembali terjadi. Penyerangan kali ini dipimpin oleh tentara Timur Leng atau Timur Si Pincang ke dunia Islam, tidak kurang membawa kehancuran. Bahkan ia lebih kejam daripada Genghis Khan atau Hulagu Khan. Dan pada tanggal 10 April 1370 Masehi, Timur Leng memproklamasikan diri sebagai penguasa tunggal di Transoxiana. Ia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Selanjutnya yang ketiga tentang dinasti Mamluk di Mesir. Satu-satunya tentara Islam yang dapat mengusir atau memukul mundur tentara Mongolia atau Hulagu Khan ialah tentara Mamluk yang saat itu sedang berkuasa di Mesir dan di bawah kepemimpinan Sultan Baybars. Dan beliau dipandang sebagai sultan yang besar dan termasyhur, serta sebagai pembangun hakiki dinasti Mamluk di Mesir. Karena dapat mengalahkan tentara Hulagu Khan, dinasti Mamluk ini mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti pada bidang politik atau pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, kerajaan Mamluk ini berakhir pada tahun 1517 Masehi karena banyaknya penguasa yang bermoral rendah dan suka berfoya-foya. Ditambah lagi dengan datangnya musim kemarau panjang dan terjangkitnya wabah penyakit. Dan di lain pihak muncullah kekuasaan baru, yakni kerajaan Turki Utsmani yang kemudian dapat memenangkan perang melawan tentara Mamluk. Untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu Spanyol. Pada abad pertengahan Islam hanya berkuasa di daerah Granada,
di bawah dinasti Bani Amr yang merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 7 abad setelah menguasai wilayah ini. Dan kota-kota lain seperti Cordova dan Sevilla jatuh ke tangan Kristen. Dan pada akhirnya di tahun 1492 Masehi, kota Granada juga jatuh ke tangan Kristen. Hal ini disebabkan karena adanya pepecahan antara umat Islam, terutama orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Selanjutnya, tentang penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di dunia. Yang pertama disebabkan oleh konflik Islam dengan Kristen. Dan yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang kelima, tentang keterpencilan Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti-upeti dari kerajaan Kristen yang ditaklukkannya dan membiarkan mereka bertahan dengan hukum dan adat mereka, termasuk dengan posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Hal itu yang menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara umat Islam dan Kristen. Selanjutnya, yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, kaum mu'alaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Sedangkan di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan oleh Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Selanjutnya, yang ketiga, tentang kesulitan ekonomi. Di paruh kedua pada masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian mereka. Akibatnya, timbullah kesulitan ekonomi yang sangat amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Selanjutnya, yang keempat, tentang tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Dan untuk yang selanjutnya dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang keterpencilan. Maksudnya adalah Spanyol Islam bagikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan, kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikianlah, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang proses kemunduran peradaban Islam di dunia. Terima kasih sudah menyimak dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.